Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Sebelum kita mulai pengajian ini atau pembacaan kitab Sulmul Taufik, kita akan menyampaikan bahwa video ini dibuat bukan untuk mengaji ataupun yang lainnya, hanya sebagai muqabalah, pembanding ataupun sebagai referensi agar bisa membantu pembaca dalam membaca mengartikan kitab Sulmul Taufik, dalam memahami kitab Sulmul Taufik. Kemudian kitab ini akan diterjemah hanya langsung, terjemah bebas, sesuai dengan artinya, tidak per kata, tidak sesuai dengan rumus utawi iki-iku ya. Karena di sini hanya sebagai muqabalah. Jika ingin seperti itu, silakan cari guru ataupun yang lainnya di lingkungan kalian. Karena belajar itu lebih baik ya langsung kepada gurunya langsung. Kemudian kita langsung aja akan mengartikan kitab Sulmul Taufik. Tidak usah panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun minal wajibati qalbiyati al-imanu billah wa bima jaa anillah wal imanu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah wa tasdiqu wal ikhlasu wal yaqin wal ikhlas. Sebagian dari kewajiban hati yaitu iman kepada Allah, iman kepada apa yang datang dari Allah, iman kepada Rasulnya, iman apa yang datang dari Rasulnya, membenarkan, ikhlas dan yakin. Wal yakin wa huwa al-amalu lillah wahdahu wa nadmu 'alal ma'asi. Wa tawakkalu 'ala Allah wal muraqabatu lillah wa ridha 'anillah. Kemudian yakin yaitu wa huwa al-amalu lillah wahdah. Ikhlas dan yakin yaitu beramal hanya karena Allah. Wa nadmu 'alil ma'asi. Kemudian yang diwajibkan adalah menyesal ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan. Wa tawakkal 'ala Allah. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, wal muraqabatu lillah, mendekatkan diri kepada Allah, wa ridho anillah, ridho atas keputusannya Allah, wa husnudzoni, bersangka baik kepada Allah, wa bi khalqillah, kemudian kepada makhluk-makhluk Allah, wa tazimu sya'airillah, kemudian mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syukru ala ni'amillah, bersyukur atas kenikmatan Allah, wa sabru ala adaima aujaballah, kemudian bersabar atas apa-apa yang Allah telah wajibkan, wa sabru amma haramallah ta'ala, kemudian sabar dan menjauhi atas perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah ta'ala, wa ala ma ibtalaka Allahu bihi, kemudian dia itu harus sabar kepada apa-apa yang telah dicobakan atau cobaan dari Allah. Kita harus sabar. Wasiqatu birizki, menjaga rizki yang telah Allah berikan. Wa idhamu nafsi, menjaga diri sendiri, jiwa. Wa adamu ridho anha, kemudian tidak adanya ridho dan tidak adanya ridho dari perkara-perkara yang buruk atau hati-hati yang berkelakuan buruk ya. Idhamu nafsi itu ya, menjaga hati dari keburukan. Wa adamu ridho anha, tidak ridho atas kejelekan hati. Wa bughdu syaitan, memusuhi syaitan. Wa bughdu dunia, tidak suka kepada dunia. Wa bughdu ahlil ma'asi, dan membenci orang-orang yang melakukan maksiat. Wa mahabbatullahi, dan cinta kepada Allah. Wa mahabbatu kalamihi, dan cinta kepada kalamnya Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Wa sahabati, dan para sahabat. Wal ali, kemudian keluarganya, wal ansor, dan orang yang telah menolong Allah Subhanahu wa taala, yang telah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassolihina, cinta kepada orang yang soleh. Wa qala Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kutubihi nasaihud diniyah ma ma'nahu
Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan kemanfaatan kitabnya yaitu Nashahud Diniyah, apa tentang pemaknaannya. Wa hadhihi awsaf yajibu ayatahalla biha kullu mu'min. Tentang maknanya bahwa wa hadhihi awsaf, ada sifat-sifat ini yang seseorang orang muslim itu harus mempunyainya. Wa ya qauluhu qabla hadza biqaulil. Khasyian, mutawadian, khaifan. Hadza biqaulil, dengan perkara sedikit ini, ayakuna khasyian, harus adanya kekhusyuan, mutawadian. Mutawadian itu rendah diri, khaifan, adanya rasa takut. Takut ketika melaksanakan suatu kejelekan ataupun kemaksiatan. Wajilan, yakni rasa takut. Musyfiqon, harus menumbuhkan atau adanya rasa kasih sayang, min khosyatillah, menumbuhkan min khosyatillah dari rasa takut kepada Allah. Zahidan, zuhud, menjaga perkara yang haram dan halal. Fid dunya, di dalam dunia. Qani'an, menerima bil yasiri, dengan perkara sedikit, minha, dari Allah. Munafaqon lil fadili, memberikan, menafkahkan sesuatu yang banyak, an hajatihi, yang berlebih dari hajatnya dia, mimma fiyadihi, dari kebutuhannya, menafkahkan sesuatu yang berlebih dari hajatnya, dari suatu kebutuhannya. Nasihan li ibadillah, kemudian menasehati kepada hamba-hamba Allah, musyfiqon alaihim, adanya rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Nas. Rahiman bihim, saling mengasihi kepada manusia, amaro bil ma'ruf nahya 'anil munkar, memerintahkan ke dalam kebaikan dan mencegah ke dalam pada sesuatu kemungkaran. Musri'an fil khairat, gampang untuk melakukan kebaikan. Mulazzaman lil ibadah, menatapi dalam suatu ibadah. Dalan alal khair, menunjukkan jalan kebaikan. Da'iyan ilal huda, mengajak kepada petunjuk. Dza simtin wa tu'addatin wa waqarin. Dza simtin itu lebih ke pendiam dari suatu omongan-omongan kejelekan. Jadi dza simtin ini bukan pendiam belas pendiam, tapi yang dimaksud adalah diam dari sesuatu ucapan-ucapan kejelekan. Wa tu'addatin, dan berhati-hati ketika melakukan suatu perkara, itu berhati-hati. Wa waqarin itu ya sama, berhati-hati lebihnya. Wasakinatin, tenang, tidak terburu-buru. Wa husnal akhlaki, baik akhlaknya. Wa wasi'a sodri, lapang dadanya, gampang menerima, gampang memaafkan. Wa wasi'a sodri. Wasi'a sodri, layinil janibi, lemah lembut atau lemah gampang menerima makanan. Maksudnya gampang menerima makanan, dia itu tidak menghina makanan gitu. Menerima apa aja, selama makanan itu bisa dimakan, ya kita makan gitu. Layinil janibi, mahfudil janahi. Mahfudil jannah itu maksudnya tawadu ya. Karena jannah itu, sayap itu ditandakan sebagai kemuliaan. Mahfud itu merendahkan kemuliaan, maksudnya dia itu tidak menampakkan kesombongannya gitu. Lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin. La mutakabbiron, tidak takabur. Wala mutajabbiron, dan tidak suka memaksa. Wala tomi'an, dan tidak mengharapkan makanan, pemberian, finnasi, kepada manusia. Dia tidak mengharapkan pemberian manusia gitu.
Wala harison. Wala harison ala dunia, dia tidak mengharapkan dunia. Wala mu'asiron laha, dan alal akhirah. Kemudian dia tidak membekasi, hatinya itu tidak terbekasi dengan adanya dunia atau kemewahan. Harusnya dia harus lebih mendekatkan kepada akhirat. Wala jami'an lil mal, dia tidak suka menumpuk harta. Wala mani'an lahu an hakihi, dan tidak mencegah harta itu dipakai dalam haknya. Wala fadhon, tidak keras hati. Wala jafian, tidak cepat marah. Lahum, kepada para manusia. Wala gholidhon, kemudian tidak kasar. Wala mamarian, tidak suka mencaci maki. Wala mujadilan, tidak suka berdebat. Yang baik itu kayak gitu. Wala mukhosiman, kemudian tidak panjang angan-angan. Wala qosian, tidak keras kepala. Nah, ini sifat-sifat yang baik ya. Wala su'il akhlaki, akhlaknya tidak atau bukan seseorang yang berakhlak jelek. Ini kebalikan dari yang pertama yang sudah disebutkan. Wala doyiki sodri, sempit dadanya. Maksudnya sempit dadanya itu tidak mudah melupakan, tidak mudah memaafkan dari kesalahan-kesalahan orang lain. Ini semuanya kebalikan dari wala muqaddimanil agniya, tidak mendahulukan orang-orang yang kaya. Ya maksudnya gimana? Ya mendahulukan sesuai sama haknya. Alal fuqara wala mutaraddidan ala salatin. Kemudian dia itu tidak senang bolak-balik kepada pemimpin. Tapi ini ada tujuannya itu untuk mengambil hatinya pemimpin agar pemimpin itu mau menyisihkan hartanya untuk dia gitu. Wala sakitan alal ingkar, tidak diam atas keingkaran alaihim ma'al qudrati wa ma'al qudrata wala mahabban lil jah wal mal wal wilayah bal yakunu laha karihan wala yulabisuha ila min hajatin au daruratin intaha kalamuhu radhiyallahu anhu. Tidak cinta kepada pemberian pemerintah wal mal wal wilayah, harta serta wilayah. Bal yakunu, bahkan dia itu harusnya tidak suka kepada itu semuanya. Nah, hajatin au darurah, baik adanya hajat ataupun darurah yang lainnya lah. Itu tidak boleh. Kalamuhu radhiyallahu, telah selesai kalamnya Sohibu Nasoihudiniyah. Mungkin kalau ada yang kurang jelas ataupun yang lainnya silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun masukan atau saran. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.